Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safitri Azahra Helhid dengan NIM 2310952060. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisa pada modul 1, yaitu pada bagian potensiometer dan tahanan geser, serta penjelasan mengenai blok. Nah, di blok sendiri kita memiliki 7 buah daftar isi. Yang pertama itu ada prosedur, di mana berisi langkah-langkah dari percobaan yang akan kita lakukan pada modul potensiometer dan tahanan geser. Nah, untuk percobaan yang pertama, kita itu melakukan pengamatan dan memahami simbol serta data dari alat ukur. Di sini alat ukur yang kita gunakan yaitu ada voltmeter, menggunakan model yang 2011, dan ampermeter yang model 2013. Nah, setelah kita mengambil alat ukur, kita mengamati simbol dan data yang tertera pada alat ukur tersebut. Lalu kita gambarkan dan artikan simbol. Lalu selanjutnya kita tuliskan karakteristik alat ukur tersebut di hasil pengamatan pada tabel 1. Nah, untuk percobaan yang kedua, kita melakukan pengukuran arus dan tegangan menggunakan potensiometer dan tahanan geser pada rangkaian seri. Untuk langkah yang pertama, kita melakukan menyusun rangkaian seperti pada gambar 1 di modul. Yang kedua, kita hubungkan nilai R sebesar 220 ohm, 550 ohm, dan 1 kilo ohm menggunakan potensiometer dan tahanan geser. Nah, selanjutnya kita menggunakan DC power supply sebesar 12 volt. Dan setelah power supply-nya kita hidupkan, kita ukur nilai resistansi, arus, serta nilai tegangannya. Nah, kita ulangi percobaan dengan mengganti nilai R menggunakan potensiometer dan tahanan geser. Untuk percobaan yang ketiga, yaitu pengukuran arus dan tegangan menggunakan potensiometer dan tahanan geser pada rangkaian paralel, kita di sini menyusun rangkaian seperti pada gambar 2. Untuk nilai R-nya sendiri sama seperti yang pada rangkaian seri, yaitu 220 ohm, 550 ohm, dan 1 kilo ohm. Nah, kita juga menggunakan DC power supply sebesar 12 volt. Setelah power supply-nya kita hidupkan, kita juga mengukur nilai resistansi, arus, dan tegangannya. Oke, untuk yang kedua itu ada hardware atau alat-alat yang akan kita gunakan. Di sini yaitu ampermeter, lalu ada voltmeter, ada base station beserta modulnya, lalu ada multimeter dan jumper. Nah, untuk bagian yang ketiga yaitu rangkaian simulasi dan prinsip kerja. Untuk yang pertama itu pengukuran arus dan tegangan pada rangkaian seri. Nah, ini adalah bentuk dari rangkaian pada aplikasi Proteus. Nah, dengan prinsip kerja sebagai berikut. Arus pada rangkaian mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif baterai, sehingga arus mengalir searah dengan jarum jam. Nah, pada rangkaian seri, arus yang diperoleh dari pembagian tegangan sumber dengan hambatan total. Pada rangkaian seri, tegangan pada setiap hambatan akan memiliki nilai yang berbeda, sementara nilai arusnya akan sama. Dan masing-masing tegangan pada masing-masing hambatan dapat kita cari dengan rumus V sama dengan I dikali R. Nah, yang kedua, pengukuran arus dan tegangan pada rangkaian paralel. Di sini dapat kita lihat juga gambarnya dengan prinsip kerja sebagai berikut. Arus pada rangkaian gambar 2 mengalir dari positif menuju negatif sumber, sehingga arusnya tetap searah dengan arah jarum jam. Tegangan pada rangkaian paralel diperoleh dari jumlah arus total dikali jumlah resistansi hambatan total. Arus pada rangkaian paralel memiliki nilai yang berbeda, sementara nilai tegangannya sama. Nah, untuk arusnya sendiri dapat kita cari dengan rumus I sama dengan V dibagi R. Nah, untuk bagian yang keempat ada video demo. Berikut adalah video dari praktikum yang telah dilakukan oleh kelompok 17. Ini adalah video untuk rangkaian seri, lalu ada dokumentasi dari rangkaian seri pada base station, lalu ini untuk rangkaian paralel. Nah, untuk kondisi sendiri ada 2 buah, yaitu pengukuran arus dan tegangan pada rangkaian seri dan pada rangkaian paralel. Untuk video penjelasannya, yaitu berisi simulasi dari percobaan rangkaian pada aplikasi Proteus.
Nah, untuk bagian yang ketujuh ada download file. Di sini kita bisa mendownload rangkaian segi dan paralel di aplikasi Proteus, dan juga datasheet serta video penjelasan. Nah, baiklah, sekian saja penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.